Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Pagi TVRI, dan saatnya kini kita mengikuti dialog dalam Indonesia Pagi bersama Presidium Dewan Pimpinan Pusat DPP Komite Advokat Indonesia KAI. Ya, rekan kami Imam Priyono akan membahas beberapa topik pagi ini bersama dengan narasumber kami, Ketua Presidium KAI Dr. Mahtiar Siwa SH.MA dan juga Bapak Erman Umar selaku Dewan Kehormatan KAI, dan selamat menyaksikan. Baik, Gumi dan Andina, terima kasih. Saudara, pada pagi hari ini kita berbicara mengenai konstruksi sebuah perbaikan hukum sesungguhnya di Indonesia, dan salah satu elemen yang penting adalah organisasi dari advokat yang sesungguhnya juga memainkan peran yang sangat penting. Kita ketahui bersama salah satu lembaga dari advokat yang saat ini eksis adalah Kongres Advokat Indonesia yang terus berbenah, dan kita akan berdiskusi dengan dua orang tokoh dari KAI. Yang pertama di sebelah kanan saya, Ibu Dr. Mahtiar Siwa SH.MA, Ketua Presidium dari KAI, dan di ujung sebelah kanan saya ada Bapak Erman Umar SH, mantan KPU KAI. Bapak dan Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Bapak dan Ibu, kita ketahui bersama bahwa hukum adalah salah satu pilar penting demokrasi. Tegaknya demokrasi juga harusnya diiringi dengan penegakan hukum, karena apabila tidak ini akan sulit didapati. Kita ketahui bersama bahwa KAI saat ini terus menjadi organisasi yang berproses, berbenah dan yang lain-lain. Nah, saya ingin tahu kondisi KAI saat ini seperti apa menurut versi Ibu, dan apa yang harus dibenahi dari KAI di masa mendatang? Sekarang saya jawab, Pak Imam, singkat sekali dan memang harus saya jawab dengan padat. Kongres Advokat ini memang sudah 5 tahun yang lalu, ditambah 1 tahun berarti kan 6 tahun. Saya mengadakan itu perubahan, artinya melaksanakan kongres luar biasa. Itu dibentuk oleh komite. Komite ada 4 orang termasuk beliau, ada 3 lagi yang lainnya. Itu mengadakan kongres yang sangat luar biasa. Dibentuklah badan-badannya Pak, dengan anggota-anggota yang membenahi dengan legalitas. Nomor 1 kita adakan itu legalitas pendaftaran Menkumham, legalitas domisili tempat tinggal berkantor. Ketiga, pendaftaran ulang anggota-anggota Kongres Advokat itu sendiri. Keempat, yaitu NPWP, artinya pajak itu harus terdaftar di dalam situ. Dulunya yang selama ini 5 tahun, 5 tahun itu tidak ada yang tertera di dalam kartu Kongres Advokat Indonesia itu, kartu identitas itu Kongres. Sekarang sudah ada, artinya secara internasional bentuknya itu sudah sangat luar biasa. Kartu kita sama dengan Mahkamah Agung internasional, jadi dikenal secara internasional bahwa biodata kita, kurikulum vitae kita ada semua di dalamnya. Jadi sidik jari, hanya sidik jari dengan foto, jadi lainnya itu tidak ada. Selain administrasi, apa yang sesungguhnya sedang digagas oleh Komite Penyelamat Advokat Indonesia terkait dengan KAI ini sendiri? Apa yang sedang digagas secara substansi misalnya? Substansinya Pak itu ya, untuk meningkatkan ini organisasi supaya diakui di lembaga bahwa Kongres Advokat ini memang betul-betul sudah diakui oleh Menkumham. Tadinya tidak ada yang tahu Pak itu legalitas kita, hanya berjalan pendidikannya dan lain sebagainya, tidak terdaftar di pendidikan. Sekarang sudah terdaftar semua. Sudah terdaftar. Sangat hebat, cemerlang ini kita punya apa namanya yang menangani ini, itu pengawas dari Kongres Advokat Indonesia yang namanya Menteri, dan di dengan Pak Herman Umar dengan 4 orang ya Pak ya, dan itu semuanya. Jadi dan itu berjalan lancar sekali. Pak Herman, ada yang bisa ditambahkan terkait pertanyaan-pertanyaan saya tadi? Memang mungkin jadi pertanyaan juga supaya audiens kita, terutama lawyer-lawyer anggota KAI, kenapa muncul adanya KPU, Komite Penyelamat Organisasi ini? Karena KAI ini sendiri, sebelumnya saya adalah satu vice president di KAI ini. Pada saat menjelang habis masa jabatan, kita mengingatkan kita harus taat hukum. Karena kita adalah organisasi penegak hukum. Nah, ternyata ada alasan mau mengawal revisi undang-undang advokat, karena undang-undang advokat yang baru akan lebih komprehensif dan mungkin lebih dinamis begitu. Lebih dinamis, kemudian lebih mengenal bukan tunggal lagi, yang selama ini dianggap undang-undang yang lama harus wadah tunggal. Ternyata kenyataannya dalam historisnya atau dalam sosiologis tidak bisa dipertahankan wadah tunggal itu, karena ternyata selalu berkembang. Kalau dilihat kita zaman-zaman yang dari dahulu, sejak tahun
64 berdiri Pradin, organisasi paling tua Persatuan Advokat Indonesia, yang dianggap itu adalah wadah tunggal. Lama-lama muncul terus organisasi-organisasi lain, karena itu apa? Mungkin sudah menjadi tabiat masyarakat kita, bahwa tidak bisa suatu organisasi atau tunggal atau apa itu tidak bermanfaat. Dengan adanya organisasi yang lebih banyak, tentu bukan mau sekedar banyak, tapi tentu ada pengawasan yang ketat juga supaya organisasi multi juga bermanfaat untuk kepentingan yang lebih luas. Nah, jadi pada saat itu terjadilah pergolakan. Ini kenapa kok tidak dilakukan kongres? Sementara kita akhirnya ada salah satu pemicu, salah satu yang menarik di dalam kongres advokat ini dibandingkan dengan organisasi lain, advokat lain. Dalam kongres itu adalah berlaku one man one vote, dan peserta kongres tidak dibatasi. Jadi sangat demokratis. Sangat demokratis. Itu kita harapkan nanti yang akan datang juga bahwa jadi dalam pengumuman panitia kongres yang dimana sudah lewat, ada sesuatu yang abu-abu yang mungkin membahaya di dalam kongres. Pelaksanaan itu. Jadi disebut peserta kongres itu hanya pengurus, baik DPP, DPD, dan DPC. Ini yang membuat pergolakan di bawah. Tidak sesuai dengan aspirasi. Tidak menyebut, walaupun setelah kenyataannya di lapangan itu berlaku. Tapi apa? KPO, Komisi Penyelamat, sudah terbentuk. Kemudian kita melakukan kongres. Namanya kongres luar biasa, berarti semua luar biasa. Tetapi kongres kita ini cepat dan menyebut tidak untuk masa jabatan 5 tahun, tapi hanya untuk satu tahun memperbaiki legalitas. Membenahi. Kapan rencana kongres digelar, Bu? Kira-kira? Paling tidak April yang akan datang. Sekarang bicara advokat ini kan selalu menarik. KAI kadang-kala misalnya berbeda perspektif dengan Pradi. Kemudian juga sekarang ada undang-undang advokat yang masih ramai dibahas begitu ya. Dengan dalam tanda kutip misalnya mungkin terlalu keras ya, kekisruhan yang ada di internal KAI, kekisruhan dengan Pradi. Apa yang kira-kira digagas juga oleh Presidium ini terkait dengan hal-hal tersebut? Apakah mungkin di masa-masa ke depan suasana dinamikanya lebih sehat, kemudian lebih saling sinergi? Saya maunya Pak Imam, saya maunya kalau demokrasi itu terpimpin, sehat dan moralnya tinggi. Jadi masyarakat lihat kita memberikan kita contoh kepada mereka bahwa memang secara profesional kita harus bagaimana ya dipercaya oleh masyarakat luas. Sekarang gini, Ibu dan Bapak, kan kita ketahui bersama tonggak demokrasi itu adalah hukum sesungguhnya, dan itu kabarnya dari 4 pilar demokrasi, penegakan hukum yang saat ini masih dalam tanda kutip terseok-seok. Bagaimana KAI menyikapi hal ini? Sekarang kan sesungguhnya ada hal yang menarik ya, bahwa misalnya sudah beberapa menteri aktif sekarang sudah bisa dipidanakan misalnya karena terkait gratifikasi dan tindak pidana korupsi. Bagaimana sikap Ibu? Memang ini pencari keadilan itu sangat tinggi harganya, Pak. Seperti kasus yang tersangka sekarang, Pak, seorang menteri, itu harus tanggung jawab moralnya, itu harus mengundurkan diri dan mencerminkan bahwa dia gentleman, bahwa dia pemimpin, bisa mempertanggungjawabkan apa yang disangkakannya. Tapi kan nanti ujungnya pada hakim yang menentukan, bukan kita. Ini kan kita opini, tapi kan mereka ada didampingi juga oleh lawyer ya. Jadi kita tidak boleh terlalu panjang mengupas, ini tidak etis. Secara profesional aku tidak mau mempunyai, tapi secara media aku bisa bilang dia harus bertanggung jawab, dia harus mengundurkan diri sebagai dia menteri, mencerminkan dirinya bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan selama ini. Apalagi Demokrat ya. SBY dosen saya, Pak, di Lemhanas. Jadi dia itu betul-betul menguasai cinta tanah air, cinta secara nasional. Indonesia ini menerapkan bahwa kejujuran adalah yang utama. Jadi waktu saya belajar di Lemhanas itu bahwa kejujuran yang utama. Jadi memang diterapkan di demokrasi Demokrat ini bahwa dia tidak memilih bulu siapapun masuk. Nah, itu saya salut sama SBY. Pak Eman, apakah situasi dan suasananya sesungguhnya cukup kondusif untuk menegakkan hukum di Indonesia? Kalau saya lihat akhir-akhir ini perkembangan dengan adanya KPK segala macam, pemberantasan penegakan hukum sudah cukup artinya zaman dulu mana ada jabatan pada saat menteri bisa jadi tersangka, itu kita apresiasi gitu. Ini sekarang dimensi loh, dimensi dalam tapi harus diingat, KPK itu harus juga memberikan
pembelajaran bagi kita. Tidak selalu artinya secara ad hoc ini orang ditangkap, ini ada sadap segala macam. Harusnya lebih terarah, artinya membantu. Dia kan merupakan supervisi terhadap lembaga lain dalam hal penegakan pemberantasan korupsi, seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan. Harusnya dia memberi supervisi supaya lembaga lain itu juga meningkatkan perannya supaya KPK terbantu. Kalau tidak akan terbantu. Harus kerjasama. Besarnya. Harus kerjasama. Betapa banyaknya hal-hal yang terungkap masalah korupsi, tidak akan sanggup KPK dengan hanya beberapa gelintir atau berapa harus berjaringan semua itu. Dia harus didukung pihak lain ini supaya paling tidak, walaupun tidak sama, paling tidak di belakangnya ngikutin supaya pemberantasan korupsi itu ada tahapan keberhasilan itu bisa terarah dan benar-benar itu. Oke, Bapak dan Ibu, ada kondisi kalau ini sebuah keping mata uang, di satu sisi memang terlihat baik, banyak capaian-capaian, tapi di keping mata uang yang lain ada juga yang bilang bahwa misal kalau kita bicara tindak pidana korupsi, banyak juga pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang dipidana akhirnya sangat ringan, apalagi yang tidak diadili di Jakarta misalnya, di luar Jakarta. Ada tudingan-tudingan bahwa mafia hukum masih bekerja, bermain dengan caranya masing-masing. KAI menyikapinya seperti apa? Ibu dulu. Ya, kalau mafia Pak itu memang suatu perbuatan yang tidak bermoral itu. Ya, artinya perbuatan yang tercela. Ya, di mana pengadilan, lembaga-lembaga lainnya mafia semua. Terbukti KPK juga pernah kedapatan. Lembaga lain juga pernah, apalagi di pengadilan khususnya. Itu mafia itu sudah, artinya transaksi keadilan itu luar biasa. Adakah upaya dari KAI untuk menjadi bagian untuk memberantas? Saya usahakan, selama saya memimpin dari KAI, saya akan usahakan dimensi dalam profil Kongres Advokat Indonesia akan berubah total, mempunyai moral yang tinggi, penerapan hukumnya, cara berpraktek, dan cara membawa diri di dalam masyarakat, bahwa di dalam pendidikan DKPA nanti Pak, mungkin Bapak tahu bahwa di dalam pendidikannya nanti melalui DKPA kita terapkan untuk praktek-praktek peradilan nanti yang akan kita itu meningkatkan teori-teori yang kita harapkan supaya diserapi dalam penerapan di lapangan nanti, terutama di pengadilan, di mana klien itu percaya bahwa masyarakat itu betul-betul didampingi oleh dengan yang yang profesional dalam bidangnya. Pak Herman, apa yang bisa dilakukan? Masalah itu yang seperti saya bilang tadi, lembaga pemerintah harus juga memfokuskan, selain dari KPK sudah berjalan di track yang benar, malah mungkin sudah cukup tinggi nilainya. Tapi jangan lupa tujuan utamanya sebenarnya penguatan Polri dengan itu yang saya ingatkan, supaya pihak pemerintah juga punya perhatian khusus kepada, kasarnya begini, misalnya anggaran untuk kepolisian, anggaran untuk KPK banding 1 banding berapa? Ya bagaimana kita bisa nuntut polisi sama kejaksaan bisa paling tidak imbangi pemasukan pendapatan mereka, awasin hasil kerja mereka. Supaya apa? Supaya kita tidak, kalau tidak akhirnya ada kejenuhan dari masyarakat nanti. KPK berhasil nangkap sadap hanya itu, tapi mencari sumber-sumber korupsi yang lebih besar itu masih terbatas. Sulit. Nah, kemudian dalam rangka penegakan hukum ini juga, mungkin tadi sudah disinggung, apa perannya revisi undang-undang advokat ini? Itu sangat cukup vital, karena dalam selama ini dengan adanya wadah tunggal yang diakui oleh pihak Mahkamah Agung, padahal lembaga itu sudah di judicial review, diuji undang-undang. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa belum ada wadah tunggal yang menurut undang-undang yang ada sekarang itu belum memenuhi syarat, sehingga diperlukan multibar melakukan sesuatu munas bersama. Munas bersama. Tetapi itu tidak dilaksanakan. Kemudian pihak yang kita sayangkan, pihak Mahkamah Agung, pihak yang lain lebih berpihak, sehingga menimbulkan sehari-hari advokat-advokat yang di luar peradi yang belum dilakukan penyumpahan, padahal mereka sudah memenuhi syarat. Terjadilah pelanggaran HAM.
pelarangan sidang, pelarangan ini, sehingga kan menghalang orang untuk mencari nafkah, menghalang orang untuk menjalankan profesi dia. Ini juga akan dilakukan KAI, dalam artian KAI juga akan memberikan input kepada Dewan? Sudah kita sudah melakukan bahwa kita prinsipnya multibar, tapi multibar ini dalam pengertian bukan, kan ada kesan kalau dengan multibar nanti akan banyak advokat nakal. Di sini melanggar etik, dia adili, lari. Seolah-olah dia tidak bisa ada tanggung jawab. Tidak itu. Undang-undangnya lebih komprehensif. Ada pengawas. Undang-undangnya akan lebih membuat aturan sedemikian rupa. Walaupun dia mau pindah lagi, tetap dia, karena Dewan Kehormatan itu ada di suatu paling tingginya di satu titik, namanya Dewan Advokat Nasional gitu. Begitu juga misalnya pendidikan. Oh, nanti dianggap abal-abal, terlalu banyak. Padahal berdirinya suatu organisasi itu dianggap organisasi advokat yang bisa membuat ujian, bisa membuat keluarkan kartu advokat, itu syaratnya ketat sekali. Contohnya, dia harus memiliki DPD di seluruh Indonesia, provinsi. Dia harus tambah, setiap provinsi dia punya 30% di DPC, tingkat kabupaten kota. Dan itu tidak gampang, sangat ketat gitu. Oleh karena itu, kalau ada kesan seolah-olah sekarang ada perguruan tinggi kerjasama dengan Pradi menganggap ini akan membahaya, justru tidak. Nakal tidaknya seorang advokat tergantung integritas sama pengawasan dari pihak pemerintah maupun lembaga Dewan Kehormatan. Sekarang kita balik ke KAI lagi, Ibu. Bicara KAI, tadi Ibu sudah sedikit menyentuh mengenai profesionalisme. Saat ini, tadi Ibu bahkan juga mengkritisi profesi advokat kan saat ini juga banyak yang Ibu nilai kurang profesional, misal menjadi contoh yang kurang baik kadang-kala di depan publik misalnya, seperti itu. Di masa mendatang, selain tadi Ibu sampaikan masalah pendidikan, bagaimana sesungguhnya kita publik bisa mengharapkan advokat kita akan memiliki mindset atau paradigma yang lebih sehat. Misalnya berbicara keadilan, misalnya kadang-kadang kan keadilan substantif itu sangat sulit didapati masyarakat. Bahkan ada joke yang bilang orang kaya aja susah mencari keadilan, apalagi yang miskin. Nah, di sini pentingnya tutur bahasa, budaya bahasa, culture, multicultural di Indonesia ini. Jadi kita harus memahami namanya budaya culture. Jadi tutur bahasa itu yang menandakan bahwa ini orang profesional. Kalau ugal-ugalan berbicara tanpa ditanya, suaranya menderung, tidak tahu apa yang dikatakan, itu kan secara profesional tidak menambahkan bahwa ini orang profesional. Komitmen, barusan dia bilang saya jadi, sekarang tidak jadi, itu kan menandakan bahwa dia tidak profesional sama dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Jadi kita selalu mencerminkan diri kita dulu, baru kepada orang lain menilai kita. Gitu. Itu prinsip saya. Baik, Pak Herman sedikit. Saya tambahkan sedikit bahwa disitulah peran dari organisasi advokat dengan ada undang-undang baru yang lebih ada pengawasan yang lebih ketat, sehingga rekrutmen itu sangat dibutuhkan, sangat diharapkan, sangat ketat. Kemudian dalam memberikan pendidikan, penghayatan terhadap profesi etika itu penting, karena di dalam etika itu seorang advokat tidak boleh menolak orang yang misalnya berbeda sama dia atau berbeda agama, atau seorang advokat harus punya kewajiban memberikan secara cuma-cuma orang yang tidak mampu. Jadi kalau dia sudah mendapatkan klien yang banyak, dapat penghasilan, dia harus punya kewajiban, sebagian dia harus memberikan pembelaan terhadap orang yang tidak mampu, supaya apa yang dikhawatirkan tadi hanya kepada orang yang mampu aja susah, apalagi yang tidak mampu. Kalau dia betul-betul menghayatin profesi itu, begitu juga tingkat rekrutmennya, hal itu sangat ditekankan. Saya kira itu akan bisa teratasi. Baik, Pak Herman, Ibu Dr. Mahtiar, terima kasih sudah mewarnai diskusi kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga memberikan pencerahan kepada publik dan pada khususnya juga advokat-advokat yang tergabung di KAI. Dan kita doakan semoga sukses apa yang sedang digagas begitu, dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat juga untuk konstruksi hukum Indonesia di masa mendatang. Bapak dan Ibu sekali lagi terima kasih. Dan soalnya demikian tadi diskusi kami dengan Ketua Presidium KAI Dr. Mahtiar Siwa SHMH dan mantan KPU KAI Bapak Herman Umar Esa. Semoga bermanfaat dan Indonesia Pagi akan segera kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini.